Perkenalkan, nama saya Angela Nentafun, kelas 2022B dari program studi pendidikan teologi. Saya akan menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Yang pertama, aborsi. Secara sederhana, aborsi berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Secara umum, aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan, di mana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melarang hak hidup seseorang atau janin. Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Sebenarnya, sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan pun sudah dapat dikatakan ada kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2029 tentang kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilarang kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Pasal 346 sampai 349 KUHP mencatat aborsi sebagai tindakan kriminal atau kejahatan melanggar hukum. Pasal 347 yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 348 yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 149, jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Keempat, pasal di atas menegaskan aborsi sebagai tindakan yang dilarang dilakukan oleh siapapun. Jika hal itu dilakukan, maka tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan terhadap nyawa atau hak hidup seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkualifikasikan perbuatan aborsi tanpa alasan medis atau provocatus criminalis sebagai kejahatan terhadap nyawa. Maka untuk melindungi hak hidup setiap orang, para pelaku aborsi dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat dikenakan sanksi hukum. Pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Aborsi mengakibatkan gangguan fisik, psikologis, dan sosial. Yang kedua, hukuman mati. Hukuman mati berarti berbicara tentang hak hidup. Kerap kali dikaitkan dengan persoalan atau perdebatan tentang pidana mati ataupun hukuman mati. Hal itu terjadi karena hak hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi keberadaan seorang manusia, dan hukuman mati merupakan batu sandungan bagi hak tersebut. Pasal 28A Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa hak hidup adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak lain dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Pada pihak lain ada perilaku individu atau lembaga yang mengancam hak hidup orang lain. Dalam situasi demikian muncul perdebatan tentang hukuman mati. Bahkan kontroversi tentang hukuman mati telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. Kelompok yang memperjuangkan hukuman mati sering berargumentasi bahwa hukuman mati sangat penting untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Hukuman mati merupakan sarana yang efektif untuk memberikan efek jera bagi perilaku kejahatan. Argumentasi ini sering menjadi pijakan Mahkamah
Orang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini negara harus melindungi masyarakat dari perbuatan jahat para bandar dan produsen narkoba. Kelompok yang menolak hukuman mati menjelaskan ketidakefektifan dari hukuman mati sebagai efek jerah. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini sulit dibuktikan bahwa hukuman mati merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan kejahatan. Sebagai contoh, kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Meskipun sudah ada pelaku yang dijatuhi hukuman mati, tapi jual beli narkotika masih terus terjadi. Selain itu, hukuman mati sesungguhnya melanggar konstitusi negara yang melindungi hak hidup setiap orang. Pasal 28A dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup tiap orang tidak dapat dibatasi, dikurangi atau dirampas dalam keadaan apapun. Hukuman mati juga bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal HAM PBB 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Selain itu, hukuman mati tidak sesuai dengan Pasal 6 Kovenan PBB tentang hak-hak sipil dan politik 1966 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak alami untuk hidup. Bagi pelaku hukuman mati, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berwenang untuk mencabut hak hidup seseorang. Siapapun tidak boleh dengan sewenang-wenang mencabut nyawanya atau nyawa orang lain. Jika ada orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan, maka dia tidak harus dihukum mati tetapi dibina untuk bertobat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Eutanasia sering disebut juga sebagai suntik mati. Adalah tindakan sengaja mengakhiri nyawa seseorang yang sedang sakit parah atau menderita tak tertahankan, biasanya atas permintaan pasien sendiri. Tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Secara umum, jenis eutanasia dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, eutanasia aktif. Eutanasia aktif melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup seseorang, seperti memberikan obat-obatan atau zat berbahaya lainnya dengan tujuan untuk mempercepat kematian pasien. Yang kedua, eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah tindakan yang dilakukan untuk menghentikan perawatan medis yang mendukung hidup pasien, seperti menghentikan penggunaan alat bantu pernapasan atau menghentikan pemberian obat-obatan yang mempertahankan hidup pasien. Yang ketiga, eutanasia sukarela. Eutanasia sukarela dilakukan dengan persetujuan penuh dari pasien yang bersangkutan yang telah secara jelas menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hidup demi menghindari penderitaan lebih lanjut. Aturan eutanasia di Indonesia. Indonesia secara tegas melanggar praktik eutanasia. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, kode etik kedokteran. Dokter berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan manusia. Yang kedua, hukum pidana. Pasal 344 KUHP mengatur bahwa barang siapa merampok nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang ketiga, nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Mayoritas agama di Indonesia mengajarkan untuk menghormati kehidupan manusia. Akibat dari tindakan eutanasia, yang pertama, konsekuensi hukum, yang kedua, dampak psikologis, yang ketiga, dilema moral.